Kamera and action. Yuk bisa yuk, kembali lagi di Talking Time. Kak Dani Gufron, apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kabarnya Riki Alhamdulillah gimana? baik. Alhamdulillah baik juga Kak gini. Ya, jadi Kak Dani Gufron, seorang MC. Sekarang saya lihat di Instagramnya adalah seorang Master of Ceremony. Ya. Dan juga alumni Duta Wisata Kota Balikpapan, Betul. Kalimantan Timur. Yap. Dan juga Duta Anti Narkoba Kota Balikpapan. Dan oke. juga Duta Lingkungan Hidup. Ya, beri tepuk Iya. tangan dulu dong. Tepuk tangan. Kayaknya Iya, banyak banget ya. banyak Riki, ya? banget penontonnya, ada 3.000 penonton di belakang sana. Iya. Oke. Gimana Kak kesibukannya sehari-hari? Apa yang Kak Dani lakuin sekarang? Kegiatan aku biasa sehari-hari kerja ya, kalau Senin sampai Jumat kerja di salah satu perusahaan swasta di Balikpapan. Nah, kalau misalkan weekend seperti tadi Riki jelasin ke teman-teman, itu freelancer sebagai MC apa aja sih Riki? Kadang bisa wedding, kadang bisa gathering, atau misalkan birthday party, pokoknya macam-macam lah. Oke, kalau gitu. Nah, saya tertarik banget nih dengan Kak Dani sebagai alumni perdutaan ya, dunia perdutaan gitu ya, hamba Oke. duta seperti Oh, Kak duta, Dani oke. ini. Bisa dong opening number, title terakhirnya apa gitu, opening number dulu silakan. Oke, Kak, di ini sini. opening number ya? Iya, Oke. langsung, Kak. Apa ya? Soalnya itu kayak udah beberapa bulan yang lalu ini beberapa ya. bulan ya. Oke, terakhir itu Dani sebagai perwakilan dari Kota Balikpapan untuk Duta Wisata Provinsi Kalimantan Timur. Oke. Nah, kalau untuk opening number sih biasa sih Dani Gufron, 23 tahun, Iya. Balikpapan 2. Iya, Balikpapan 2. Tepuk tangannya dong. Iya. Iya, jadi kesibukannya sebagai MC, apakah Kak Dani memang mencita-citakan diri Kak Dani sebagai seorang MC atau ternyata mumpung jadi duta nih dapat exposure dan dapat title atau memang dari kecil itu sudah pengen sebagai MC, gimana itu Kak? Oke, jadi kalau misalkan dulu nih ya Riki pas SMP, kalau nggak salah SMP itu memang sudah sering ini ditunjuk sama teman-teman, karena kan dulu SMP juga aktif di OSIS ya Riki ya. Di OSIS itu disuruh ngisi di salah satu event-event, kegiatan dan lain halnya. Nah, terus pada saat aku sudah lulus sekolah, masuk ke jenjang pendidikan S1, itu sudah mulai nih ada tawaran, tapi belum masuk ke memang yang profesional MC. Jadi memang hanya MC komunitas dan lain halnya. Tapi lambat laun, karena teman-teman Dani juga salah satu bidangnya adalah seorang MC, jadi ya dicoba, keterusan sampai sekarang. Oke, akhirnya jadi dari challenge-challenge yang diberikan gitu ya, dan juga Iya. kesempatan-kesempatan, akhirnya Kak Dani memberanikan diri untuk terjun gitu ya. Udah basah nih ya jadi Iya. MC. Kalau kendalanya itu apa Kak biasanya kendalanya? Kalau kendala ini Dani banyak belajar banget ya dari senior-senior MC, kakak-kakak MC juga, itu banyak banget input dan juga masukan untuk Dani pribadi, khususnya kalau misalkan di dunia MC. Kalau di dunia MC itu kan kita juga harus memperhatikan namanya penampilan. Nah, itu satu. Kemudian cara kita penggunaan bahasa, menguasai audiens, dan juga mengetahui kita ini lagi mengisi acara apa. Karena kan tidak semua bahasa atau tidak semua perkataan itu cocok dengan event atau acara yang kita bawakan. Jadi itu juga jadi salah satu input dan juga jadi salah satu pembelajaran juga untuk Dani pribadi, khususnya kalau misalkan di dunia per-MC-an banyak sekali pembelajarannya. Itu juga didukung dari teman-teman MC Balikpapan juga, Riki. Oke, jadi banyak sekali guru-guru yang mensupport Kak Dani Betul. sampai dengan sekarang. Struggle-nya selain dengan penampilan yang mungkin kalau dulu agak kurang aware gitu ya, ternyata sebagai speaker gitu ya, Yes. kita bisa bilang speaker itu harus memang menjaga penampilan gitu ya, karena dilihat orang gitu. Itu tadi kendalanya hanya di situ aja. Nah, kemudian
tadi Kak Dani sempat cerita-cerita juga soal kesibukan Kak Dani. Kak Dani kan umurnya sekarang kalau boleh tahu Sekarang 23 tahun. 23 tahun ya, masih dalam kategori pemuda ya di Iya, Balikpapan. alhamdulillah. Kita ini kan akhir-akhir ini dengar istilah yang namanya milenial nih. Salah Oke. satu representasi milenial ini ya yang ada di depan saya ini Kak Betul. Dani gitu. Apa pendapat Kakak soal milenial khususnya di Kota Balikpapan saat ini Kak? Kalau untuk milenial sih ya Ricky, khususnya untuk di Kota Balikpapan, sekarang itu juga makin banyak ya anak-anak muda yang sudah mulai bisa mengeksplor apa sih sebenarnya hobi mereka, apa sih sebenarnya yang mereka inginkan menjadi seorang milenials. Tapi sebenarnya menjadi milenials itu tidak semua menjadi milenials yang positif. Ada juga milenials yang negatif. Jadi tergantung kita sebagai milenials ini inginnya ke arah yang mana. Kalau misalkan ke arah yang positif, tentunya kita akan menjadi seorang yang lebih baik. Tapi kalau misalkan kita millennials yang mengarah ke negatif, tentu akan berdampak juga untuk diri kita. Contohnya yang positif nih Kak. Yang positif, nah ini kan juga alhamdulillah Dani kan juga berteman akrab dan juga satu lingkungan seperti teman-teman dari Duta Anti Narkoba, Duta Wisata, dan juga Duta Lingkungan. Ini juga salah satu cara untuk bisa millennials itu bisa mengarahkan potensinya itu untuk bisa menjadi hal yang lebih baik. Nah, misalkan untuk kegiatan-kegiatan sehari-harinya dan juga kegiatan-kegiatan mereka yang memang diperuntukkan untuk orang lain dan juga bisa bermanfaat baik dari segi kepedulian secara lingkungan, pencegahan anti narkoba, dan juga kegiatan yang memang dikhususkan untuk mempromosikan pariwisata. Iya, salah satunya ikut ajang duta-duta itu sangat membantu ya. Betul. Tapi bagaimana pendapatnya? Banyak nih teman-teman saya yang bilang, duta itu standarisasinya terlalu tinggi. Untuk perempuan misalnya minimal 160. Terus yang di bawah 160 itu apakah tidak dikategorikan sebagai good looking atau seperti apa? Nah, itu pendapat Kak Dani sendiri itu apa Kak? Kalau menurut Dani sendiri sih memang setiap duta itu punya kriteria dan juga persyaratannya masing-masing ya Ricky ya. Karena kan sebagai duta ini selain kita punya ilmu pengetahuan untuk bisa ditransfer kepada masyarakat, tapi kan di sini sebagai duta itu juga menjadi salah satu representasi baik dari segi penampilan dan juga lain halnya. Memang ada duta yang mensyaratkan minimal tinggi badan sekian dan juga proporsional dengan berat badannya sekian, itu pun juga saya yakin ada maksud dan juga tujuan tertentu, tetapi itu tidak menjadi salah satu alasan bahwasannya yang di bawah dari ketentuan atau kriteria tinggi badan atau berat badan itu tidak cantik, tidak. Cuman biasanya ada nilai plus ketika seorang duta itu memiliki tinggi badan dan juga berat badan yang proporsional, karena pastinya akan berpengaruh kepada penampilan si duta tersebut. Iya, Gitu. jadi persiapannya bukan hanya soal kecerdasan, ilmu, materi, tapi juga secara fisik juga harus kalau bisa dibilang full package gitu ya, Iya, kayak harus betul. satu kesatuan gitu ya, nggak bisa dia pinter aja nih gitu ya, tapi dia tidak memenuhi standar di bagian Iya. yang lain gitu. Tapi kalau menurut Kak Dani yang paling penting apa sih esensi dari seorang duta itu? Yang paling penting dari esensi seorang duta itu adalah duta apapun ya Ricky ya. Iya, Yang pasti betul. adalah kecerdasan, ada juga penilaian dari segi penampilan, dan yang penting adalah attitude. Ricky, Attitude, ya, benar-benar. jadi attitude ini paling penting banget Ricky, karena ketika seseorang itu punya ilmu dan juga wawasannya bagus dan juga pengalamannya pun juga banyak dari segi penampilan dan juga tinggi badannya pun proporsional, tapi kalau tidak memiliki attitude yang baik, ketika bertemu dengan orang tidak menerapkan sopan santun yang baik, cara berbicara dan juga pengaturan nada berbicara itu tidak tepat, itu juga bisa jadi salah satu penilaian yang kurang sebagai seorang duta. Iya, jadi behave-nya juga sangat penting ya, Betul. menjadi penentuan bahkan gitu ya. betul, Bahkan Ricky. bisa jadi menjadi nilai plus gitu, walaupun Iya. dia mungkin teman-teman yang tingginya kurang dari 170 tapi merasa behave-nya bagus gitu, manner-nya bagus. Nih, ini saran buat teman-teman nih, buat yang Iya. kepengen ikut perdutaan gitu sebagai millennials gitu ya. Dan juga kembali lagi nih kita ke dunia per MC-MC-an gitu Oke. ya. Kan kalau saya dengar Kak Dani ini struggle-nya selain di fisik gitu atau penampilan gitu, harus menyiapkan penampilan.
saya dengar-dengar dari netizen itu. Waduh, netizen yang mana Iya, nih, Riki? netizen yang sering berbicara gitu ya. Ini netizen yang baik atau netizen yang kurang baik nih? Tergantung konteksnya dari mana. Jadi Oke, netizen ini bilang bahwasannya Kak Dani Gufron ini cadel gitu. Oh, iya. Apakah itu mengganggu atau seperti apa gitu? Nah, itu juga pertama memang ada rasa tidak percaya diri dengan kondisi yang seperti ini. Karena kan istilahnya dulu mungkin orang mendengar bahwasannya ketika ada seorang MC atau seorang yang berbicara di depan itu dengan suara yang sedikit cadel, itu kadang kan mungkin ada yang berpendapat bahwasannya itu adalah mengganggu. Tapi lambat laun dengan sering berjalannya waktu dan juga dengan nasihat-nasihat dari kakak-kakak MC, gimana nih kalau misalkan seorang MC atau seorang penyiar itu cadel? Iya, Nah, benar. kalau dengan kondisi tahun-tahun sekarang sih sudah menjadi hal yang wajar, bahkan bisa menjadi salah satu ciri khas sendiri untuk si MC-nya tersebut. Iya, jadi bahkan jadi nilai plus ya, karena Ya, betul. saya juga orangnya cadel gitu ya, bahkan jadi momok tersendiri bagi diri saya gitu yang nggak pede. Kalau kecil itu kan kita sering dibilang, ih ini pas pembagian R waktu sebelum lahir Dan dapat ya. nih, nggak dapat gitu, jadi bahan bulian Iya, gitu ya. Tapi sekarang mungkin menjadi ciri khas gitu. Dani Gufron Iya, yang mana betul. sih? Oh yang cadel itu loh gitu. Iya, betul. seperti itu. Nah, sekarang juga sudah mulai pede dan juga mulai berani karena banyak sekali input dan juga masukan ke Dani. Pertama juga khawatir Riki ketika Dani terjun di dunia MC dengan suara yang seperti ini. Oh, ternyata suara seperti ini bisa loh jadi salah satu nilai plus dan juga salah satu jadi ciri khas juga gitu. Kalau di masa pandemi ini gimana nih, karir MC-nya terganggu kah atau seperti apa kah? Atau lancar jaya nih? Oke, kalau misalkan di kondisi sekarang nih Riki, kayaknya tidak harus dan juga tidak hanya terfokus di teman-teman entertain ya. Iya, Bahkan semua bidang dan juga sektor usaha pun pasti terdampak untuk di Terdampak. kondisi COVID seperti ini. Tapi untuk spesifikasinya kepada teman-teman entertain itu pasti berdampak banget. Biasanya nih di dalam 1 bulan kita full untuk kegiatan entertain, MC, apa segala macam, tidak hanya wedding tapi juga gathering dan lain halnya itu pasti selalu ada. Tapi kalau misalkan dengan kondisi sekarang itu juga pasti akan menurun drastis karena posisinya event juga sangat dibatasi, kemudian pengaturan jam malam, dan juga kalau misalkan fokus untuk di dunia pernikahan itu kan biasanya hanya fokus ke acara seremoninya atau acara sakralnya aja, akad nikahnya saja gitu. Kalau untuk yang resepsi biasanya itu ditunda gitu. Oh gitu, karena ada pembatasan sosial juga Betul, gitu ya. ha-ha. Jadi memang bukan hanya sektor entertain tapi semuanya gitu ya, Semua seluruhnya berdampak gitu ya. Jadi kalau harapan yang Kak Dani Gufron inginkan gitu di saat pandemi ini seperti apa? Karena kan millennials juga saat pandemi ini lebih dekat dengan gadgetnya, Iya, betul. lebih dekat dengan gawainya gitu. Seperti apa sih harapan dari seorang Dani Gufron? Kalau untuk harapan nih ya, Ricky, khususnya untuk millennials yang juga posisinya ini istilahnya kondisi yang tidak pernah kita duga ya Ricky ya. Kita nggak akan pernah tahu ada kondisi seperti ini yang mengharuskan kita semakin harus bisa improve, harus bisa mengembangkan apa yang bakat kita punya. Karena ketika kondisi seperti ini, orang juga sudah mulai merasakan sulitnya mencari pekerjaan atau terdampaknya dari kondisi COVID-19, ya otomatis kita sebagai pribadi itu harus bisa menggali lagi apa nih kemampuan lain yang bisa kita alihkan untuk bisa ya mempertahankan diri kita dan juga bisa tetaplah berkreativitas dan juga produktif walaupun di kondisi pandemi. Dan juga ini kayaknya bisa jadi salah satu ini ya Ricky ya, jadi salah satu cara untuk kita keluar dari zona nyaman. Benar. Ketika kita sudah lama nih ya berkecimpung di satu bidang atau di satu kegiatan dan juga kita selalu mengulang terus menerus ya Ricky ya pada saat sebelum kondisi pandemi, ketika hal tersebut kita lakukan secara terus menerus tetapi tidak bisa kita lakukan di kondisi pandemi COVID-19 ini, ya otomatis kita harus berpikir kreatif lagi untuk bisa lebih
produktif. Berarti harus bisa beradaptasi supaya Betul. bisa bertahan ya. Bahkan milenial zaman sekarang yang walaupun statusnya masih pelajar, Iya, harus yang masih kuliah gitu, harus memang bisa bertahan di era saat ini. Memang nggak mudah ternyata untuk menjadi manusia yang kreatif gitu Iya. ya. Harus terus bisa memacu diri untuk keluar dari zona nyaman gitu ya. Iya. Nah, banyak akhir-akhir ini saya dengar juga di netizen gitu Iya, ya, yang oke. menyalahkan pemerintah atas adanya pandemi ini gitu. Oke. Nah, menurut Kak Dani Gufron seperti apa sih milenial kita harusnya bersikap untuk menanggapi hal-hal yang seperti ini, Kak? Oke, kalau menurut saya pribadi sih, bagaimana sih sebenarnya millennials itu harus bisa saling support ya Ricky ya. Istilahnya kalau dari pemerintah sudah melakukan dan juga memberikan instruksi untuk mencegah dari penyebaran COVID-19 ya harusnya dari millennials ini juga mendukung. Karena kan juga kalau misalkan millennials bisa saling kerjasama dengan pemerintah, ya nanti hasilnya pun juga akan baik. Iya, betul sekali karena pemerintah tentunya akan mengeluarkan kebijakan yang sangat bijaksana sehingga kita juga sebagai milenial harus mengikuti apapun yang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, menjadi tanda tanya yang besar ketika teman-teman mengaku milenial Balikpapan tapi tidak mengikuti anjuran pemerintah saat ini Iya, gitu ya. betul. Benar. Kak Dani masih sering suka nongkrong-nongkrong nggak mematuhi protokol kesehatan atau gimana nih? Ayo Kalau- ditayangkan nih di podcast ini nih. Kalau untuk nongkrong itu memang sudah sangat dibatasi, Sangat dibatasi, Ricky. ya. Paling juga kalau misalkan ketemu juga dalam durasi dan juga jangka waktu yang sangat singkat, Ricky. Dan juga ketika berkumpul di tempat yang sangat ramai itu juga harus dihindari sebenarnya. Karena ya untuk proteksi diri kita dan juga proteksi orang lain. Benar gitu. banget. Dan untuk keinginan seorang Dani Gufron dalam 5 tahun ke depan, melihat Oke. seorang Dani Gufron Ha-ha. 5 tahun ke depan, apa yang akan Dani Gufron capai selama 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan ya? Iya, Waduh, benar. luar biasa ini. 5 tahun ke depan, aku tuh pengen banget jadi seorang dosen. Dosen. Karena kalau dilihat nih ya dari orang tua, ibu itu seorang pengajar, seorang guru. Nah, ya pengenlah jadi seorang pendidik juga. Tapi karena ada kesempatan dan juga peluang, kenapa nih nggak dicoba untuk jadi seorang dosen gitu? Karena kalau misalkan di Balikpapan sendiri nih ya Ki ya, kalau misalkan untuk tenaga pengajar, apalagi seorang dosen itu peluang dan juga potensinya masih terbuka besar. Dan juga ya sebagai salah satu inilah kegiatan yang memang bisa bermanfaat juga tidak hanya diri sendiri, keluarga tapi juga untuk orang lain. Oke, semoga keinginan dan juga harapan. Tadi keinginan untuk diri sendiri, untuk Kota Balikpapan. Untuk Kota Balikpapan, waduh banyak banget ya Ricky ya. Iya. Pengennya sih Kota Balikpapan tetap terjaga untuk kebersihannya Ricky. Satu. Kemudian yang kedua, semoga Balikpapan selalu bisa menjadi kota yang nyaman dihuni Ricky. Nyaman dihuni. Karena enak banget nih sudah tinggal di Kota Balikpapan dari segi transportasinya, Bener. lingkungannya, akses jalannya. Itu juga kalau menurut Dani pribadi dan juga masyarakat itu sebagai salah satu kota yang paling nyaman dihuni. Iya. Nah, kemudian harapannya sih dihindari dari berbagai macam bencana. Kemudian bisa bisa terus berkembang untuk Kota Balikpapannya juga. Oke, kalau gitu thank you banget buat Kak Dani Gufron. Oke. Udah main-main ke podcast kami gitu Oke. ya. Dan juga buat teman-teman di Kota Balikpapan, jangan lupa follow Instagramnya Kak Dani Gufron. Oke. Follow Instagram di mc.dani DANYGHFRN. Oke, ada MC-nya guys ya Ada. di depannya. Iya. Itu kayaknya identitas itu. Iya, identitas ya, benar. Harus memang promosi ya. Dan juga buat teman-teman jangan sampai lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan gitu. Dan thank you banget udah main-main di podcast Sama-sama kami. Ricky, Iya. sukses selalu dan juga sukses ya untuk teman-teman Duta Anti Narkoba ya. Iya, betul. Semoga nantinya teman-teman dari Duta Anti Narkoba ini bisa selalu memberikan edukasi Ya. seputar pencegahan anti narkoba. Oke.